TWS Open Ear dengan model ear clip di harga 100 ribuan. Ini adalah Keep DTH12. Kita akan review. Kalian memang nggak salah dengar, Keep juga punya TWS Open Ear dengan model ear clip yaitu DTH12 dan harganya ini murah banget ya, masih 100 ribuan aja, di bawah 200 ribu. Ide dari ear clip memang sebuah jawaban dari model open ear dengan model ear hook yang kadang dirasa tidak nyaman, terutama kalau kalian pakai kacamata seperti saya ini ya, terasa mengganjal aja di telinga gitu. Dengan model ear clip, daun telinga kalian akan bebas dari ganjelan. Pas banget, hari ini kita akan review DTH12 ini. Gimana suaranya? Apakah memenuhi ekspektasi kalian? Sebelum kalian memutuskan untuk membeli DTH12 ini, ada baiknya kalian ikuti video ini. Kita akan coba produk ini buat kalian. Langsung aja kita mulai reviewnya. Oke, inilah yang akan kalian dapat di dalam box dari Keep DTH12. Pertama tentu saja ada TWS-nya ya, yang di dalamnya itu ada earbuds-nya. Setelah itu kalian juga akan dapat kabel charging USB-A to Type-C. Dan terakhir akan dapat manual book dari DTH12. Keep DTH12 keluar dalam 3 pilihan warna, yaitu hitam, putih, dan ungu. Ketiganya ini pakai jenis finishing yang doff atau matte ya. Kalau warna hitam atau putih kan standar ya. Nah, ini yang menarik adalah adanya warna ungu. Ya, warna ungunya ini yang soft, terus cantik, cocok ya misalnya kalau perempuan pengen warna lain selain warna hitam dan putih gitu, ini mantap ya ketika dipegang. Case dari Keep DTH12 ini tergolong kecil ya, compact, dan ini enteng banget, mudah untuk kalian simpan atau kantongi di tas kecil kalian. Case-nya ini secara umum masih menggunakan bahan plastik ya, tapi dengan finishing yang rapi dan punya build quality yang baik juga. Misalnya ini tutupnya ya, ketika dibuka dan ditutup itu nggak eplek-eplek ya, nggak langsung nutup itu. Nah, ini kan kalau kita gini kan nggak langsung nutup kan. Nah, ini berarti build quality-nya bagus. Untuk tampilan dari case-nya ini di sekeliling terbilang polos ya. Hanya ada misalnya di depan ini ada satu lampu indikator. Terus untuk baterai ya, sebagian bawah ada port Type-C untuk pengecasan. Dan terus di belakangnya itu ada tulisan Keep ya, di engsel buka tutup tutup case-nya gitu ya. Untuk earbuds dari Keep DTH12 ini punya desain ear clip ya. Secara umum ada 3 bagian pada earbuds-nya. Pertama adalah speaker atau driver utamanya yang bentuknya membulat seperti ini ya. Ya, lubang speakernya ada di bagian ujung. Ya, ini di bagian ujung ini ya. Yang diharapkan itu bisa secara directional langsung mengarah ke ear canal. Terus bagian kedua adalah yang di belakangnya ini, yang bentuknya itu agak pipih ya, mirip kayak permen gitu ya. Terus di bagian ini ada sensor sentuhnya untuk mengontrol earbuds-nya dan juga ada pin chargingnya. Pada earbuds-nya itu tidak ada keterangan kanan dan kirinya ya. Secara fisik bagian kanan dan kirinya itu sama, angle-nya juga sama, nggak ada yang berbeda ya. Nah, ketika kita buka case-nya itu yang ada keterangan kanan dan kirinya adalah yang di dalamnya ini ada R dan L. Tapi ketika saya coba ya masukkan earbuds-nya itu, misalnya saya masukkan ya ini yang kanan gini ya. Nah, ini juga bisa saya masukkan ke yang kiri ini ya. Jadi ini bolak-balik itu aman-aman aja, sama aja. Ini agak aneh sih ya, karena biasanya kan sendiri-sendiri ya. Mungkin tujuannya itu agar user tidak bingung masukin case-nya itu random aja bisa masuk. Bagian ketiga ini adalah penghubung dari bagian pertama dan kedua yang terbuat dari silikon yang cukup lentur ya. Ini bisa direnggangkan gini. Ketika kita coba untuk benggangkan atau renggangkan, ini bisa menyesuaikan bentuk telinga, dan juga ketika dilepas itu akan kembali ke posisi semula ya. Jadi ketika di mode clip itu akan stay menjepit daun telinga tentunya.
Untuk fittingnya, earbudsnya ini bisa kalian klipkan di bagian tengah daun telinga yang sejajar dengan lubang telinga tentunya. Rasanya ini cukup nyaman ya, walaupun modelnya klip, tapi ini klipnya enggak yang terlalu menjepit ya. Jadi enggak ada rasa sakit atau pegel gitu di telinga ketika dipakai. Terus ini aman ya, nggak lepas-lepas atau goyang ketika dipakai. Jadi kalau kalian gunakan untuk olahraga, misalnya lari, jogging itu, ini aman aja, nggak lepas. Dan untuk ketahanan airnya ini saya coba cari di websitenya, belum ada informasi untuk ketahanan airnya ya. Tapi kemungkinan ini kalau hanya keringat aja masih cukup aman kok. Keep DTH12 dibekali baterai 300 mAh untuk case-nya dan juga 50 mAh untuk earbudsnya, yang membuat earbudsnya ini punya playing time itu sekitar 6-7 jam ya. Untuk chargingnya ini cukup cepat juga, 1-2 jam aja baik case dan earbudsnya itu sudah full. Untuk pengecasannya harus pakai adaptor yang 5 volt 1 ampere atau 5 watt ya, jadi jangan pakai yang fast charging. Keep DTH12 ini pakai Bluetooth versi 5.4 yang stabil dan juga hemat energi. Koneksinya ini aman untuk kalian gunakan baik untuk dengerin musik, nonton film, dan juga main game ringan. Belum ada dukungan aplikasi, jadi semua kontrol earbudsnya itu ada di bagian earbudsnya. Untuk kualitas suara dari Keep DTH12 ini, waktu pertama kali saya coba, impresi pertama saya adalah pada powernya yang agak sedikit kecil ya. Untuk pemakaian normal, saya baru mendengar musik dengan agak jelas ketika volumenya saya di 80-100%. Untuk volume di bawah itu suara musiknya masih terasa sangat pelan gitu ya. Menurut saya ini karena posisi dari speaker utamanya ini yang saya rasa kurang pas ya. Walaupun pemakaiannya itu drivernya sudah sejajar dengan lubang telinga, tapi posisinya itu ketika dipakai saya rasa ini masih terlalu lurus gitu ya. Jadi malah seperti mengarah ke dinding telinga, bukan ke arah lubang telinganya. Saya baru bisa menikmati suaranya itu ketika bagian drivernya ini saya arahkan manual pakai tangan gini, agak saya renggangkan sedikit mengarah ke lubang telinga ini seperti ini. Nah, untuk kualitas suara dari Keep DTH12 ini sebenarnya cukup enak ya, dengan suara yang balance. Suaranya cenderung yang agak bright, tapi masih balance untuk bass, middle, dan treble serta vokalnya. Tapi karena posisi yang kurang pas, jadi ketika dipakai normal itu bassnya agak kurang terasa, yang dominan adalah vokalnya aja. Keep DTH12 ini juga dilengkapi mikrofon dengan AI noise reduction yang akan membantu pemakainya untuk mengurangi kebisingan dari luar ketika dipakai untuk telepon. Langsung aja tes 123, tes 123. Ini adalah tes suara mikrofon dari Keep DTH12. Menurut saya masih sama dengan model ear clip lainnya. Problemnya ini adalah memastikan desain dari speaker utamanya itu benar-benar mengarah ke ear canal. Karena kalau masih pakai model yang ini, itu suaranya jadi kurang maksimal ya, terutama di bagian powernya yang akan berpengaruh juga pada kualitas suara yang didengar secara umum. Jadi mungkin Keep dan brand lain yang ingin pakai desain seperti ini perlu research lagi ya, untuk memastikan desainnya itu benar-benar bisa mendukung kualitas suara. Karena sebenarnya idenya itu sudah bagus ya, terasa futuristik dan juga tidak mengganggu daun telinga. Misalnya kalian yang pemakai kacamata ini seperti saya, ini model kayak gitu tuh enak sebenarnya, tapi memang butuh pengembangan lebih lanjut dan juga lebih serius. Numpang promosi ya guys ya, bagi kalian warga Semarang, khususnya di sekitar Kecamatan Banyumane, Tembalang, atau kalian yang lagi kuliah di Undip, kami GWC buka cabang baru di Semarang ya guys ya. Jadi kalau kalian mau mampir untuk lihat-lihat, tanya-tanya, atau mau beli gadget misalnya seperti smartwatch, TWS, headphone, speaker, kabel dari iPhone sampai Android, adaptornya, dan masih banyak lagi, silahkan mampir aja, kami tunggu. Kalau kalian tertarik untuk membeli produk ini, misalnya kalian pengen coba sendiri suaranya, harganya ini murah aja di 179.000 aja. Nanti link pembeliannya akan saya taruh di deskripsi. Oke, itu dari review dari Keep DTH12. Kalau kalian masih ada pertanyaan atau tambahan informasi, jangan ragu untuk share di kolom komentar ya. Yang belum subscribe juga silakan untuk subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, saya pamit. Bye-bye. Tutup.